Selamat datang di Naskah Dalam Diam, tempat di mana kata-kata tak selalu perlu suara untuk didengar. Di sini, setiap kalimat adalah doa, setiap jeda adalah makna, dan setiap cerita mungkin sedang mencerminkan hatimu sendiri. Kita nggak akan bicara keras-keras. Kita cuma duduk bareng, diam bareng, tapi hati kita jalan jauh. Dan kali ini, aku pengen ajak kamu jalan ke satu tempat yang nggak cuma ada di peta, tapi juga di hati banyak orang. Judulnya, Baitullah. Pernah nggak sih? Kamu ngerasa kangen sama tempat yang kamu belum pernah datengin? Kangen yang rasanya aneh. Bukan ke seseorang, tapi ke sesuatu yang bahkan kamu belum pernah sentuh. Baitullah. Rumah Allah. Aneh ya? Tapi anehnya lagi, rindunya nyata. Aku pernah nangis di parkiran rumah sakit, tanpa tahu alasannya. Nggak ada yang meninggal, nggak ada yang pergi, tapi tiba-tiba dada ini sesak. Dan satu-satunya yang muncul di kepala, Ka'bah. Putaran manusia mengelilinginya, doa-doa terbang ke langit. Rasa damai yang bahkan belum pernah aku rasain langsung. Tapi kenapa bisa sekangen itu? Mungkin karena Baitullah bukan cuma soal tempat, tapi soal pulang. Pulang ke sesuatu yang selama ini kita cari di luar. Padahal, jawabannya ada di dalam. Aku bukan anak pesantren, bukan juga anak yang dari kecil diajarin hafalan-hafalan. Aku anak biasa. Anak yang tumbuh sama gadget, sosial media, dan semua pencarian palsu tentang bahagia. Tapi entah kenapa, aku selalu suka dengar cerita orang pulang haji. Bukan karena oleh-olehnya, tapi karena wajah mereka berubah. Matanya, tawarannya. Kayak ada yang udah mereka lihat, yang aku belum. Dan aku pengen tahu apa itu. Aku ingat waktu pertama kali aku bener-bener niat ngumpulin uang buat ke Tanah Suci. Gajiku waktu itu UMR, hidup pas-pasan. Tapi malam itu, aku baru pulang dari kondangan, dan di situ ada video dokumentasi perjalanan haji orang tuanya si pengantin. Aku nggak kuat, nangis. Nggak kenal siapa-siapa di situ. Tapi aku nunduk dan bilang, "Ya Allah, aku pengen ke rumahmu. Aku pengen tahu kenapa semua orang kangen tempat itu." Dan di situ mulai perjalananku. Aku mulai potong jajan, stop ngopi di kafe, jual barang yang nggak penting. Bahkan pernah ngamen di pinggir CFD cuman buat nambahin tabungan. Lucu ya? Tapi kalau kamu punya mimpi besar, rasa malu itu hilang. Aku percaya kata-kata Imam Al-Ghazali. Kalau hatimu masih bisa menangis karena dosa, itu tandanya Allah belum berpaling darimu. Aku yakin rasa rinduku ke Baitullah bukan karena aku suci, tapi karena Allah belum nyerah sama aku. Waktu berjalan, uang terkumpul, dan hari itu akhirnya datang. Hari di mana aku menginjakan kaki di bandara, dengan tiket umrah di tangan, dan doa-doa dari orang yang aku sayangi di hati. Pesawat mendarat. Jeda panasnya beda. Tapi entah kenapa, aku nggak peduli. Perjalanan ke Makkah panjang. Tapi aku nggak sabar. Dan ketika bus itu berhenti, dan aku lihat menara Masjidil Haram, aku nunduk. Nggak kuat. Gemetar. Aku jalan pelan, terus masuk. Dan ketika aku pertama kali lihat Ka'bah, aku cuman bisa diem. Nggak ada tangis dramatis. Nggak ada teriak-teriak. Tapi rasanya kayak jantungku jatuh ke lantai. Lututku lemas. Aku tunduk dan bisik. Aku pulang. Orang bilang Ka'bah itu cuma bangunan. Tapi buatku, itu pelukan, itu rumah. Itu jawaban dari ribuan malam kosong yang aku lewati. Jawaban dari kenapa aku selalu ngerasa sepi walaupun ramai. Karena ternyata, aku bukan butuh dunia. Aku cuma butuh dia. Aku tawaf. Muter bareng ribuan orang. Tapi aku sendiri. Sendiri dalam pelukan Allah. Aku pernah dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang, siapa yang menemukan Allah, maka ia takkan pernah kehilangan arah. Dan hari itu, aku nemuin arahku lagi. Aku nemuin alasan kenapa hidup ini berat. Karena aku selama ini berjuang sendirian. Padahal, ada dia. Ada Allah. Yang sabar nunggu aku balik. Hari-hari di Makkah adalah hari di mana aku belajar ulang arti hidup. Aku ngelihat orang dari segala bangsa, suku, warna kulit,
tapi semua pakai baju sama. Putih, bersih. Kayak kita semua dikasih kesempatan mulai dari nol. Dan malam terakhir di sana, aku duduk di pelataran Ka'bah. Sendiri. Nulis surat. Untuk diriku yang akan kembali ke dunia nyata. Jangan lupa rasa ini. Jangan lupa tenangnya hati ini. Kalau suatu hari kamu ngerasa hilang, baliklah ke sini. Atau setidaknya, balik ke Allah. Untuk kamu yang lagi lelah. Aku nggak tahu kamu siapa, dan kenapa kamu klik video ini. Tapi kalau kamu lagi lelah, atau lagi ngerasa hidup ini hampa, mungkin ini saatnya kamu bertanya, apa aku udah pulang? Karena bisa jadi kamu sibuk cari tempat di dunia ini, padahal tempat sejati itu cuman satu, di sisinya. Kamu nggak harus langsung ke Makkah, tapi kamu bisa mulai dari bersih-bersih hatimu. Dari berani jujur sama Allah. Ya Allah, aku pengen pulang. Aku capek, aku nyerah, tapi jangan tinggalin aku. Doa itu udah cukup, karena Allah nggak pernah tutup pintu. Bahkan untuk kamu yang ngerasa terlalu kotor buat masuk, Baitullah artinya rumah Allah. Tapi rumah itu bukan cuma di Makkah. Rumah itu bisa juga ada di hati kamu. Kalau kamu izinkan Allah tinggal di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada sepotong daging dalam tubuh manusia. Kalau ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan kalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka bersihkanlah hatimu. Jadikan ia Baitullah, rumah bagi yang Maha mencintai. Karena saat hati kita jadi rumah Allah, dunia ini nggak akan pernah bisa bikin kita gelisah lagi. Ini bukan tentang kisah hebat. Ini cuma tentang seseorang yang dulu nyasar, dan akhirnya nemu jalan pulang. Kamu juga bisa. Kamu juga boleh. Kita semua punya hak untuk rindu. Rindu akan tenang, akan cinta, akan pulang. Dan semua itu ada di Baitullah. Terima kasih udah diam bareng aku malam ini. Semoga diam ini bukan akhir, tapi awal. Awal untuk pulang. Awal untuk kembali mengenal diri dan mengenal Dia. Sampai jumpa di naskah selanjutnya. Masih di sini, di naskah dalam diam. Karena dalam diam, kita bisa dengar suara hati. Dan mungkin suara Tuhan.